Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 3 pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 6 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng pada halaman 47. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Maksudnya adalah dongeng tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti yang pertama ada tokoh, dan yang kedua ada alur atau jalan cerita, dan yang ketiga ada pesan moral. Pada umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi, pesan moral dapat anak-anak ibu ketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Anak-anak ibu juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan anak-anak ibu sekalian. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, anak-anak ibu perlu membaca dongeng dengan cermat. Jadi, dongeng diceritakan secara lisan atau secara langsung, secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang ada di dalamnya. Jadi setiap dongeng ada pesan moral di dalamnya. Dan setelah anak-anak ibu menilai pesan moral yang terdapat di dalam dongeng tersebut, anak-anak ibu bisa melihat apakah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan diteladani di kehidupan anak-anak ibu sekalian. Setelah itu, anak-anak ibu dapat berpendapat tentang cerita dalam dongeng tersebut. Selanjutnya, kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng pada halaman 57. Anak-anak ibu dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat di dalam dongeng. Pendapat anak-anak ibu dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokohnya, alurnya, latarnya, dan pesan moralnya. Tidak hanya memberikan komentar, anak-anak ibu juga bisa menilai komentar yang dibuat teman-teman kita. Apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur dongeng yang disampaikan? Selanjutnya, pembelajaran yang keempat. Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran pada halaman 59. Anak-anak ibu, ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Anak-anak ibu dapat menyampaikannya ke dalam beberapa kalimat. Anak-anak ibu juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng dengan membuat peta pikiran. Anak-anak ibu, perhatikan contoh peta pikiran di dalam video ini. Judul: Kelinci dan Kura-kura. Tokoh: kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Sifat tokoh: kelinci, sombong dan besar kepala. Kura-kura, pantang menyerah. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci.
tempat, hutan. Pesan moral, janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Jadi, anak-anak ibu dapat menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam dongeng tersebut. Jadi unsur-unsurnya tadi apa saja? Ada tokoh yang termasuk di dalam peta pikiran yang dalam video ini adalah tokoh dan sifat tokoh. Lalu ada alur atau jalan cerita yang termasuk di dalam alur adalah awal cerita dan akhir cerita. Lalu latar yaitu tempat dan terakhir adalah pesan moralnya. Sehingga anak-anak ibu bisa menyampaikan isi dongeng dengan menyampaikan unsur-unsur dalam dongeng tersebut dan membuatnya menjadi rapi dan dapat mudah dimengerti. Kita memasuki pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6. Menentukan pesan moral dalam dongeng, halaman 65. Selain isi dongeng, anak-anak ibu juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan di dalam dongeng tersebut. Tentunya anak-anak ibu harus membacanya dengan cermat dan memahami dongeng dengan baik. Komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak. Kita juga bisa menilai apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh komentar terhadap pesan moral dalam dongeng berikut. Pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagai anak, kita hendaknya selalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dapat membuat hidup kita bahagia. Jadi, setelah anak-anak ibu melihat komentar terhadap pesan moral dalam dongeng, baru setelah itu anak-anak ibu bisa menentukan pesan moral di dalam dongeng tersebut bisa diterapkan atau tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah cara menentukan pesan moral dalam dongeng. Sekian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.